Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Rahmasari, 2210302003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pandemi COVID-19. Ada yang tahu nggak sih arti pandemi COVID-19 itu apa? Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus pada tahun 2019. Wabah ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Desember 2020. Penyebaran virus COVID-19. Virus ini menyebar melalui percikan pernafasan pada saat batuk dan bersin. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh benda terkontaminasi lalu menyentuh wajah. Gejala yang dilaporkan termasuk demam pada 90% kasus, kelelahan dan batuk kering pada 80% kasus, dan sesak napas 20% kasus, dengan gangguan pernafasan 15%. Sinar X pada dada menunjukkan tanda-tanda di kedua paru-paru. Tanda-tanda vital awalnya stabil pada saat masuknya mereka yang dirawat di rumah sakit. Tes darah biasanya menunjukkan jumlah sel darah putih yang rendah. Varian COVID-19 yaitu varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, Lambda, Kappa, Eta, Lota, Mu, dan Omicron. Varian vaksinnya terdiri dari Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen, CanSino, Zivivac, Sputnik V, dan Novavax. COVID-19 memiliki dampak yang pertama sosial ekonomi. Harga masker medis di Indonesia melonjak lebih dari 6 kali lipat. Dengan harga eceran yang awalnya sekitar 30.000 per box menjadi 185.000 per box. Beberapa sumber menyatakan lebih dari Rp18.000 per kotak di beberapa toko setelah 2 warga yang dinyatakan positif COVID. Pembelian karena panik juga dilaporkan sejak pertengahan Februari sebelum kasus pertama kali dikonfirmasi. 2. Dampak dari pendidikan. Selama masa pandemi ini, Kemendikbud menerapkan belajar dari rumah atau home learning di akhir Maret. 69 juta jiwa kehilangan akses menuju pembelajaran dan pendidikan, sementara yang berasal dari keluarga menengah lebih mapan, mudah dalam proses belajar. Yang ketiga, penurunan pendapatan. Pemerintah telah menyusun kajian dampak ekonomi dan penurunan penghasilan masyarakat di setiap provinsi berdasarkan skenario ringan, sedang, hingga buruk. Pendapatan di NTB turun sekitar 25%. Pada sektor UMKM, dampak penurunan terbesar bakal terjadi di Kalimantan Utara sebesar 36%. Bagi pengemudi sopir, angkutan umum, dan ojek, penurunan pendapatan terbesar akan terjadi di Sumatera Utara sebesar 44%. Bagi petani dan nelayan, penurunan pendapatan bakal terjadi di Kalimantan Barat sebesar 34%. Yang terakhir, pariwisata dan hiburan. Pariwisata Indonesia juga terdampak. Di Bali mengalami penurunan kedatangan wisatawan sebesar 33% bila dibandingkan dengan Januari, dan penurunan tajam 96% wisatawan Tiongkok. Hotel juga mengalami penurunan tingkat hunian yang sangat rendah, dengan beberapa hotel mencatat tingkat hunian 5% dan bahkan 0% karena terlalu mengkhususkan diri pada pengunjung Tiongkok, adanya pembatasan perjalanan dari negara terinfeksi, dan ketakutan secara umum terhadap virus. Pencegahan dan pengendalian. COVID saat ini tidak memiliki pengobatan yang efektif atau vaksin, meskipun upaya untuk mengembangkan beberapa obat yang sedang dilakukan.
Gejala-gejalanya antara lain demam, kesulitan bernapas, dan batuk, yang digambarkan sebagai gejala influenza. Untuk mencegah infeksi, WHO merekomendasikan mencuci tangan secara teratur, menutupi mulut dan hidung ketika batuk dan bersin, dan hindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernafasan seperti batuk, pilek, dan bersin.